Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Setiap hari, aku bangun lebih pagi dari matahari, berusaha menyiapkan semuanya sebelum aku berangkat kerja. Seringkali, aku merasa tubuhku begitu lelah, namun aku tahu aku tidak punya pilihan. Di rumah ini, aku adalah satu-satunya yang bekerja, satu-satunya yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Aku, Siva, seorang wanita yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaanku memang menuntut, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun, setiap kali aku pulang, aku merasa semakin tertekan, semakin merasa tidak dihargai. Suamiku, Anton, sejak beberapa tahun terakhir tidak lagi bekerja. Aku sering bertanya-tanya, kenapa dia tidak berusaha mencari pekerjaan, kenapa dia seolah-olah tidak merasa ada beban. Dulu, sebelum menikah, aku merasa dia adalah sosok yang penuh semangat, selalu berbicara tentang masa depan kami dan impian-impian yang ingin kami capai bersama. Tapi semuanya berubah setelah kami menikah. Setelah beberapa bulan, dia mulai lebih sering berada di rumah, dan aku harus mencari nafkah sendirian. Aku berusaha sabar, berharap dia akan kembali bersemangat dan mulai mencari pekerjaan. Namun yang aku dapatkan hanyalah alasan demi alasan. Setiap kali aku bertanya, "Kenapa kamu tidak coba cari pekerjaan, Anton? Kita perlu uang untuk hidup." Jawabannya selalu sama, "Aku sedang cari yang terbaik, sayang. Sabar ya." Atau sering juga dia bilang, "Aku capek, jangan ganggu aku." Aku tak tahu harus berkata apa. Setiap kali aku menatapnya, dia hanya duduk di depan televisi atau bermain game di komputer. Tidak ada usaha nyata untuk berubah. Namun, yang semakin membuatku merasa tertekan adalah keluarga Anton. Mereka tinggal di desa yang cukup jauh, dan setiap bulan mereka selalu meminta uang kepada Anton. Aku tahu dengan jelas bahwa Anton tidak bekerja. Jadi siapa yang harus memberikan uang itu? Tentu saja aku. Setiap bulan, aku menyisihkan sebagian besar gajiku untuk mengirimkan jatah bulanan kepada mereka. Meskipun aku merasa kesulitan dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin menumpuk. Awalnya, aku mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Mungkin ini hanya hal kecil, pikirku. Namun, lama-lama, beban ini semakin terasa berat. Aku harus bekerja keras setiap hari, sementara keluarganya terus meminta-minta, tanpa pernah tahu seberapa besar pengorbananku. Aku tidak ingin terlihat buruk di mata keluarga Anton. Jadi meskipun aku merasa sangat tertekan, aku tetap mengirimkan uang tersebut setiap bulan. Yang membuatku semakin kecewa adalah bagaimana mereka selalu memuji-muji Anton dan menganggap dia sebagai pahlawan. Padahal yang memberikan semuanya adalah aku. Setiap kali aku bertemu mereka akan berkata, "Anton itu luar biasa, dia sangat perhatian, dia selalu berusaha membantu kami." Aku hanya bisa tersenyum terpaksa. Apa yang mereka tahu? Mereka tidak tahu kalau yang memberikan semua itu adalah aku, bukan Anton. Seringkali, mereka merendahkanku, menganggap aku tidak cukup perhatian kepada Anton karena terlalu sibuk bekerja. Aku merasa seperti aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Mereka selalu memuji Anton dan menganggapnya sebagai pahlawan. Sementara aku, yang bekerja keras setiap hari, selalu dipandang sebelah mata. Suatu pagi, setelah pulang kerja yang sangat melelahkan, aku duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Mataku terasa berat, lelah dari semua yang aku jalani. Aku berpikir, kenapa aku harus terus hidup seperti ini? Kenapa aku harus menanggung semuanya sendirian? Hatiku penuh dengan kekecewaan. Aku merasa seperti aku memberikan segalanya, namun tidak pernah dihargai. Setiap hari terasa semakin berat. Aku tahu aku harus bertahan, karena tidak ada pilihan lain. Tetapi, rasa lelah ini semakin menggerogoti hatiku. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Keletihan fisik dan mental mulai menguasai diriku. Kadang, aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Aku bekerja keras, memberikan segalanya untuk keluarga kami, tetapi aku merasa tidak ada yang peduli. Aku hanya seorang istri yang terus berjuang sendirian.
Aku berharap suatu hari nanti Anton akan menyadari betapa beratnya yang aku rasakan. Betapa aku berharap dia bisa membantu. Namun, harapanku semakin lama semakin memudar. Setiap kali aku mengingatkannya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Kita akan baik-baik saja, sayang." Tapi kami tidak baik-baik saja. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa terus seperti ini. Setiap malam, saat aku selesai bekerja dan kembali ke rumah, aku merasa seperti sudah kehabisan energi. Aku lelah, tetapi tidak bisa berhenti. Karena jika aku berhenti, siapa yang akan mengurus semuanya? Aku menatap bayanganku di cermin setiap malam, merasa semakin terhimpit. Seolah-olah, aku sudah kehilangan diriku sendiri dalam kehidupan yang begitu tidak adil ini. Bagaimana bisa aku terus bertahan? Tapi aku tahu, jika aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, aku harus mencari jalan keluar. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku tahu perubahan harus terjadi. Malam itu terasa begitu panjang, dan aku semakin merasa terjepit oleh rutinitas yang tak ada habisnya. Sementara Anton duduk di sofa, asyik dengan ponselnya, aku duduk di meja makan, memikirkan segala hal yang sudah terlalu lama aku pendam. Aku bekerja siang dan malam, memastikan kebutuhan rumah tangga dan keluarganya terpenuhi, sementara dia hanya menunggu. Semua usaha yang aku lakukan, semua pengorbanan yang sudah aku lakukan, seakan tidak berarti. Aku mulai merasa terasing di rumah sendiri. Setiap bulan, aku harus mengirimkan uang ke keluarganya. Mereka selalu menuntut lebih, tapi tidak tahu atau bahkan tidak peduli betapa beratnya aku bekerja. Mereka mengira Anton yang memberi, padahal aku yang diam-diam mengatur segalanya. Aku memberi dengan terpaksa, tapi semakin aku melakukannya, semakin terasa beban itu menekan. Aku lelah, sangat lelah. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Aku berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Tempat Anton masih duduk seperti biasa, tak ada perubahan. Dia menatap layar ponselnya, tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan kesal, aku menghampirinya. "Anton," kataku dengan suara yang lebih keras dari biasanya, membuatnya terkejut dan menoleh ke arahku. "Aku sudah tidak bisa terus begini." Dia mengernyitkan dahi, tidak langsung merespon. "Maksud kamu apa, Siva?" jawabnya, suaranya santai, seolah tak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Aku menatapnya tajam. "Kamu tidak tahu betapa lelahnya aku bekerja, Anton. Setiap hari aku berjuang untuk kita, untuk keluarga ini. Sementara kamu hanya duduk menunggu, tidak melakukan apapun." Anton hanya tertawa sinis, seakan kata-kataku tidak berarti apa-apa baginya. "Siva, kamu jangan terburu-buru menyalahkan aku. Aku sudah bilang, aku sedang cari kerja, kan? Tapi kamu selalu saja marah tanpa tahu apa yang aku lakukan." Dia mengusap wajahnya dengan kasar, tampak jengkel. "Kamu memang selalu begitu, selalu menuntut, tapi tidak pernah mau mengerti kalau aku juga sedang berusaha." Aku merasa amarahku semakin membara. "Berusaha? Kamu bilang berusaha? Sejak kapan kamu berusaha, Anton? Kamu malah mengandalkan aku terus." Aku mendekat, ingin dia merasakan ketegangan yang sudah lama aku pendam. "Aku yang kerja siang malam, aku yang memenuhi semua kebutuhan, aku yang harus mengirimkan uang ke keluargamu. Tapi kamu cuma duduk santai, beranggapan semuanya akan baik-baik saja." Anton tertawa terbahak-bahak, seolah tidak ada yang serius. "Jadi kamu mau menyalahkan aku, ya? Kenapa kamu tidak bisa sedikit lebih sabar? Aku sedang berusaha," jawabnya dengan nada congkak, yang semakin membuatku kesal. "Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sibuk? Aku tahu, dan aku menghargai itu, tapi jangan seenaknya menyalahkan aku." Aku berdiri diam sejenak, merasa bingung. "Kamu tidak pernah menghargai apa yang aku lakukan, Anton. Setiap bulan aku memberikan uang ke keluargamu, mereka selalu meminta lebih, dan kamu hanya diam saja. Kamu tidak merasa malu?" Anton menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan, namun ada kesan kekesalan yang jelas tergambar di wajahnya. "Siva, kamu ini terlalu emosional. Aku tidak pernah minta uang darimu. Kalau aku tidak bekerja, ya, itu bukan salahku sepenuhnya," ujarnya dengan nada tinggi, terlihat mulai emosi. "Kamu selalu mengatakan aku tidak peduli, padahal aku juga punya cara sendiri untuk menghadapinya.
Aku sedang mencari pekerjaan. Aku sudah bilang itu berkali-kali. Aku hampir tidak bisa menahan amarahku. Kamu pikir semuanya akan berubah dengan janji kosong? Kamu sudah berjanji berkali-kali. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Aku merasa jantungku berdebar cepat. Dan aku semakin kesal dengan sikap Anton yang sama sekali tidak mengerti posisiku. Aku sudah cukup. Anton, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus memberi tanpa pernah menerima. Anton berdiri dan mendekatiku dengan langkah cepat. Wajahnya penuh kemarahan. Jadi sekarang aku yang disalahkan? Semua kesalahan ini ada di pundakku. Ya? Suaranya makin meninggi. Kamu tidak lihat apa yang aku coba lakukan? Kamu tidak tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan di luar sana. Semua yang aku lakukan, kamu malah merendahkan dan menyalahkan aku. Aku terdiam sejenak, merasa kecewa dengan responsnya. Aku hanya ingin kamu memahami perasaan aku. Anton, kataku dengan suara lemah, namun penuh rasa sakit. Aku sudah terlalu lama bertahan. Tapi sekarang aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Semua ini mulai terasa terlalu berat. Anton merespon dengan suara lebih tenang. Meskipun aku bisa merasakan masih ada kebanggaan yang menyelip di dalam kata-katanya. Siva, kamu terlalu keras padaku. Aku tidak butuh kamu menyalahkanku. Kalau aku tidak bisa melakukan apa yang kamu harapkan, itu bukan salahku sepenuhnya. Kamu tahu kan situasi kita sekarang? Aku butuh waktu, dan kamu harus memberiku waktu. Dia berbalik, menghela napas dengan kesal. Kamu harus lebih sabar. Jangan terus-terusan menuntut begitu. Aku merasa kata-katanya semakin menyakitkan. Tidak ada rasa penyesalan, hanya pembelaan diri dan kecaman terhadapku. Aku sudah tidak bisa lagi berbicara dengan orang yang hanya menyalahkan orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini. Siva, kamu harus bisa lebih pengertian. Aku bukan robot yang bisa langsung mengubah keadaan. Anton menambahkan, mencoba mencari alasan lagi. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu hadapi? Semua ini bukan cuma masalah kamu sendiri. Pagi itu, suasana rumah terasa semakin tegang. Aku sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Makanan sudah dihidangkan, rumah bersih, dan aku berharap semuanya akan berjalan lancar. Meskipun aku sudah bisa merasakan ketegangan yang ada di dalam diriku. Keluarga Anton akan datang berkunjung, dan aku tahu apa yang akan mereka katakan. Mereka pasti akan memuji rumah ini, beranggapan bahwa ini semua adalah hasil kerja keras Anton. Tetapi aku tahu yang sebenarnya. Semuanya adalah hasil kerja kerasku, yang harus aku sembunyikan agar tidak menambah ketegangan. Tak lama setelah pintu dibuka, keluarga Anton langsung masuk dengan senyum lebar. Seolah-olah mereka sudah merasa nyaman di rumah ini. Ibu dan ayah Anton langsung memuji rumah kami tanpa henti. Rina, adik Anton, juga ikut bergabung dengan kegembiraan mereka. Aku hanya bisa tersenyum tipis sambil melihat Anton berdiri di samping mereka dengan sikap bangga. Seperti biasa, dia tidak menyadari betapa besar perananku dalam semua ini. Wow, rumah ini bagus sekali. Anton, Ibu Anton berkata dengan penuh kekaguman. Pasti kamu kerja keras banget ya untuk bisa punya rumah seperti ini. Aku menahan napas, berusaha tidak memperlihatkan betapa terganggu hatiku dengan pujian itu. Semua orang di sini, termasuk orang tuanya, tentu saja mengira ini semua adalah hasil kerja keras Anton. Padahal, selama ini aku yang menyusun anggaran, aku yang bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara Anton hanya duduk di rumah dan berharap ada perubahan. Iya, semua ini berkat kerja keras aku dan Siva, jawab Anton dengan nada percaya diri yang membuat hatiku semakin tertekan. Kami berdua memang bekerja keras untuk bisa sampai di titik ini. Orang tua Anton mengangguk penuh kebanggaan, sementara aku hanya bisa diam, menahan perasaan yang semakin kesal. Mereka tidak tahu bahwa hampir seluruh usaha ini adalah hasil kerja kerasku, dan Anton hanya menikmati hasilnya tanpa berusaha lebih. Tiba-tiba, Ibu Anton menoleh ke arahku, dan senyumnya berubah menjadi lebih lebar, seolah ingin memberi pengakuan. Siva, kamu memang luar biasa. Tetapi, kamu harus banyak berterima kasih kepada Anton. Ya, kalau bukan karena dia yang membimbing dan mengarahkan, kamu pasti tidak akan bisa memiliki rumah yang begitu indah ini. Kata-kata itu langsung menghantamku.
Aku terdiam sejenak, mencoba menahan diri agar tidak meluapkan amarahku. Bagaimana bisa mereka berkata seperti itu? Semua ini adalah hasil kerja kerasku, dan mereka malah merendahkan usahaku. Ibu Anton melanjutkan dengan nada lebih percaya diri. Iya, Siva, kamu harus lebih banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Anton. Kamu tahu kan, kalau bukan karena dia, kita semua tidak akan bisa melihat rumah yang seindah ini. Tentu saja, kamu juga harus mendukungnya, karena dia sudah banyak berkorban untuk kalian berdua. Aku merasa tubuhku seperti dipenuhi api yang siap meledak. Aku yang bekerja keras setiap hari, aku yang menanggung semua tanggung jawab, dan mereka justru berkata seolah-olah aku hanya menjadi penerima manfaat dari usaha Anton. Aku yang memberikan uang kepada keluarganya setiap bulan, aku yang berusaha keras di balik layar, tetapi aku malah dianggap tidak punya peran penting. Anton hanya berdiri diam di samping ibu dan ayahnya, tampak sangat puas dengan pujian yang diberikan. Dia tidak merasakan betapa aku diperlakukan seperti ini. Bahkan, dia tidak peduli untuk membela atau mengakui peranku dalam perjuangan kami. Ya, Siva, kamu harus banyak bersyukur, lanjut ayah Anton dengan nada serius. Kamu punya suami yang hebat seperti Anton. Jangan cuma sibuk bekerja tanpa menghargai apa yang sudah dia lakukan. Aku merasa seolah-olah dunia ini mulai berputar lebih cepat. Apa yang mereka katakan sungguh mengiris hatiku. Mereka tidak tahu apa yang telah aku korbankan. Mereka tidak tahu betapa aku merasa hancur mendengar pujian yang sebenarnya bukan milik Anton, tetapi milikku. Semua yang mereka lihat dan banggakan itu, semuanya adalah hasil kerja kerasku. Benar, Siva. Kamu harus lebih menghargai Anton, tambah Rina, adik Anton, yang turut menyetujui dengan nada mendukung. Kan? Dia juga sudah berusaha keras walaupun mungkin belum mendapatkan hasil yang diinginkan. Tapi kamu harus lebih sabar. Aku merasa hatiku seperti diremas. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu yakin dengan apa yang mereka katakan? Apakah mereka benar-benar tidak melihat apa yang terjadi di balik layar? Semua pengorbananku, semua upayaku, seolah tidak ada artinya di hadapan mereka. Aku menatap Anton, berharap dia akan mengerti, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa sedikit meredakan rasa sakitku. Tapi tidak, dia hanya berdiri di sana, menikmati setiap pujian yang mengalir begitu mudah darinya. Aku merasa seolah-olah aku bukan bagian dari cerita mereka, dan aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Aku berusaha tetap tenang, meskipun kata-kata mereka terus menghujam hatiku. Iya, terima kasih, Bu, Pak, kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Meskipun aku merasa terhimpit oleh ketidakadilan ini, saya memang sangat bersyukur bisa bersama Anton. Setelah beberapa saat, mereka mulai duduk dan menikmati makanan yang sudah aku siapkan. Meskipun percakapan mulai terdengar lebih santai, perasaan di dalam diriku semakin berat. Aku merasa semakin terpojok, semakin tidak dihargai, dan semakin lelah dengan sikap mereka yang selalu merendahkan usahaku. Keluarga Anton semakin merasa nyaman di rumah kami. Mereka duduk berlama-lama, menikmati hidangan yang aku siapkan dengan sepenuh hati, sambil terus memuji setiap sudut rumah. Aku hanya bisa tersenyum, berusaha menutupi perasaan yang semakin mencekam. Mereka terlihat begitu senang dengan apa yang aku miliki, sesuatu yang mereka anggap sebagai hasil kerja keras Anton, padahal aku yang melakukannya semua sendirian. Setelah beberapa saat, percakapan mulai mengarah pada topik yang sudah bisa kutebak. Ibu Anton tiba-tiba berhenti sejenak, menatap rumah kami dengan tatapan penuh harapan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak bisa menebak apa itu. Ibu Anton mengalihkan pandangannya ke Anton, lalu berbicara dengan suara lembut, tetapi penuh maksud. Anton, katanya, rumah kalian sudah sangat bagus, tetapi rumah kami juga perlu perbaikan. Kami pikir, mungkin kamu bisa bantu sedikit dana untuk merenovasi rumah kami? Beberapa bagian rumah kami sudah mulai usang, dan jika ada sedikit tambahan, kami bisa memperbaikinya. Tentu saja, kami tidak ingin merepotkan kalian, tapi kalau bisa, kenapa tidak? Aku terdiam mendengar kata-kata itu. Selama ini aku sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, dan kini ibunya meminta uang untuk merenovasi rumah mereka. Rasanya, itu sangat tidak adil. Kami baru saja berhasil membeli rumah ini, dan Ibu Anton malah meminta uang tambahan untuk merenovasi rumahnya sendiri.
Apakah mereka benar-benar tidak menyadari bahwa uang yang kami miliki bukan datang begitu saja? Namun, sebelum aku sempat mengatakan sesuatu, Anton langsung mengangguk, tanpa sedikit pun ragu. Iya, Bu, tentu saja. Kalau itu yang kalian butuhkan, pasti saya bantu. Siva juga pasti setuju, kan? Anton menoleh ke arahku dengan senyum lebar, seolah-olah tidak ada masalah besar yang sedang dibicarakan. Kami juga harus membantu orang tua. Aku terkejut mendengar jawaban itu. Seolah-olah uang itu begitu mudah untuk diberikan. Tanpa berpikir panjang, Anton sudah menyetujui permintaan ibunya, dan aku tahu, semua itu akan jatuh ke tanganku. Aku yang harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Tetapi kini aku harus memberikan sebagian dari itu untuk renovasi rumah orang tuanya. Kami bahkan belum cukup dengan segala kebutuhan rumah tangga kami. Dan dia malah setuju begitu saja dengan permintaan ibunya. Sementara ibu Anton tersenyum puas mendengar jawabannya. Hatiku terasa hancur. Oh, terima kasih banyak, Anton. Kami tahu kamu pasti mengerti apa yang kami butuhkan. Rumah kami akan semakin nyaman, dan itu semua berkat kebaikan hati kalian berdua. Katanya, seolah-olah merasa sangat berterima kasih. Aku merasa seperti ada yang menekan dadaku. Bagaimana bisa mereka tidak melihat bahwa aku yang telah bekerja keras selama ini untuk memastikan keuangan rumah tangga kami tetap terjaga? Bagaimana mungkin mereka begitu mudah meminta uang, sementara mereka tidak tahu betapa aku berjuang untuk setiap sen yang kami miliki? Anton menoleh padaku, masih dengan senyum percaya diri. Siva, kamu tidak apa-apa kan? Lagian, ini juga untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Keluarga kita juga perlu merasa dihargai, kan? Aku merasa kata-kata itu menusuk dalam-dalam. Apa maksudnya dengan untuk keluarga kita? Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa yang sedang terhimpit adalah aku? Kami bahkan belum cukup dengan segala kebutuhan rumah tangga kami. Dan dia malah setuju begitu saja dengan permintaan ibunya. Aku menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri agar tidak meluapkan segala perasaan yang terpendam. Aku tahu jika aku berbicara sekarang, situasinya akan semakin buruk. Anton sudah terlanjur mengatakan, iya. Dan aku tidak ingin membuat keluarga Anton merasa tersinggung. Walaupun aku merasa marah dan kecewa, aku masih mencoba untuk menghormati mereka. Baiklah, kalau memang itu yang diinginkan, kataku, suara hampir bergetar. Tapi pastikan semuanya digunakan dengan bijak, Anton. Aku tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekesalan, meskipun hanya sedikit. Anton tampak senang mendengar jawabanku. Tentu, Siva, semuanya akan baik-baik saja. Jawabnya dengan santai, seperti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seolah-olah semua yang aku katakan hanyalah sekedar formalitas. Beberapa hari kemudian, Anton dan aku akhirnya duduk bersama untuk membicarakan uang yang akan digunakan untuk renovasi rumah orang tuanya. Aku merasa sangat tertekan, tetapi aku tidak bisa melawan keputusan ini. Anton sudah terlanjur berjanji kepada ibunya, dan aku tahu, sebagai seorang istri, aku harus mendukungnya. Meskipun di dalam hati, aku merasa sangat dirugikan. Ketika aku akhirnya menyerahkan sejumlah uang untuk renovasi itu, hatiku terasa hancur. Semua yang aku kerjakan, semua yang aku usahakan, seakan-akan sia-sia. Mereka tidak tahu apa yang kutanggung setiap hari. Mereka tidak tahu betapa besar pengorbananku untuk bisa menjaga agar semuanya tetap berjalan. Bahkan ketika mereka merasa sangat berhak atas apa yang kami miliki. Hari itu, aku pulang kerja dalam keadaan yang sangat lelah. Sepanjang hari, aku bekerja tanpa henti, berusaha untuk menyelesaikan segala tugas yang menumpuk. Begitu sampai di rumah, aku berharap Anton sudah ada di sana. Setidaknya untuk memberiku sedikit kenyamanan setelah hari yang panjang ini. Namun, rumah itu kosong. Anton tidak ada di tempat seperti biasanya. Aku menghubunginya berkali-kali, tapi tidak ada balasan. Aku mencoba mengirim pesan, menunggu, tapi semua itu sia-sia. Tidak ada yang memberi kabar, tidak ada jawaban. Waktu terus berjalan, dan rasa khawatirku semakin berubah menjadi amarah. Kenapa dia tidak bisa menghargai aku sedikit saja? Pukul 12 malam, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan suara yang sangat keras. Anton masuk dengan langkah terhuyung-huyung. Bau alkohol yang sangat menyengat menusuk hidungku.
Aku bisa melihat matanya yang sayu dan tubuhnya yang sempoyongan, tampak seperti baru saja mengalami pesta yang berlebihan. Aku menatapnya, tidak bisa lagi menahan kemarahan yang sudah terpendam selama ini. Apa-apaan ini, Anton? Suaraku begitu nyaring, hampir seperti teriakan. Kamu tahu nggak sih, aku khawatir? Aku bekerja keras setiap hari, dan kamu malah seenaknya pergi begitu saja tanpa kabar. Mana tanggung jawabmu? Kamu pikir aku nggak capek ngurusin semuanya sendiri? Aku melangkah maju, mengepalkan tangan karena begitu marah. Anton hanya menatapku dengan wajah bingung, tampak kesulitan untuk tetap berdiri tegak. Siva, santai saja, deh. Ini cuma minum sama teman-teman, nggak ada yang perlu dipermasalahin. Jawabnya dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan adalah hal biasa. Aku merasa darahku mendidih. Santai? Santai? Kamu pikir aku ini siapa? Aku bukan pembantu, Anton. Aku yang bangun pagi-pagi, yang kerja keras, yang memastikan semua tagihan terbayar, yang berusaha menjaga rumah ini tetap hidup. Dan kamu? Pergi minum-minum dengan teman-temanmu, habiskan uang yang kita susah payah dapatkan. Apa yang kamu lakukan untuk keluarga ini? Hah? Anton mulai melangkah ke ruang tamu, berusaha menghindar dari pembicaraan. Siva, kamu terlalu sensi. Aku cuma butuh waktu buat diri aku sendiri. Kamu nggak ngerti apa yang aku rasain, katanya, mencoba untuk mengalihkan perhatian, tidak mau disalahkan. Aku merasa seperti meledak. Tidak ada lagi ruang untuk bersabar. Aku nggak ngerti? Oh, jadi sekarang aku yang nggak ngerti? Semua yang aku lakuin nggak ada harganya buat kamu, ya? Sementara aku kerja keras, kamu malah enak-enakan minum-minum, jalan-jalan, cari hiburan, tanpa peduli apa yang aku alami. Kamu pikir hidup aku gampang, ya? Aku yang nyari uang buat hidup kita berdua, sementara kamu duduk santai tanpa beban. Aku mendekat, wajahku begitu dekat dengan wajahnya yang terhuyung-huyung. Aku cuma mau kamu sadar, gak ada yang peduli sama pengorbanan aku, ya? Anton hanya mendengus, seolah dia sudah lelah mendengarkan aku. Siva, kamu kebanyakan mikir. Aku nggak butuh nasihat kamu sekarang. Aku cuma butuh tenang, cuma butuh istirahat. Kamu pikir aku nggak stres dengan semuanya? Ya? Kalau kamu mau aku jadi rajin, ya aku harus santai dulu. Santai. Santai. Kamu enak banget ngomong gitu. Aku yang bangun pagi, pulang larut malam, hampir nggak pernah tidur karena mikirin hidup kita. Sementara kamu enak-enakan mabuk tanpa mikirin apa-apa. Kamu pikir itu adil? Kamu pikir itu benar? Aku benar-benar hampir tidak bisa lagi menahan amarahku. Aku terjebak di sini, Anton. Terjebak dengan perasaan yang terinjak-injak, dengan harapan yang gak pernah kamu penuhi. Sementara itu, kamu gak pernah peduli sedikit pun tentang apa yang aku rasakan. Aku mundur sejenak, mencoba menahan diri, meskipun dada ini sesak. Semua yang aku tahan selama ini, perasaan yang terkunci rapat dalam hatiku, meledak begitu saja. Aku capek, Anton. Capek karena selalu mencoba memahami kamu, selalu berusaha sabar, tapi aku nggak bisa lagi. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Kamu udah terlalu jauh. Kamu lebih pilih mabuk daripada ngurusin rumah tangga kita. Anton masih berdiri diam, matanya kosong. Namun aku bisa melihat sesuatu yang mulai muncul di sana. Rasa menyesal yang terlambat. Tapi aku sudah terlalu terluka. Kamu tahu apa yang lebih buruk dari semua ini? Ketika kamu nggak cuma nggak peduli, tapi juga malah menganggap enteng semuanya. Aku udah capek. Anton, capek banget. Aku berbalik, mencoba menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Aku tidak mau terlihat lemah di hadapannya, karena sekarang aku tahu bahwa aku yang lebih kuat. Aku yang harus bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Dan aku tidak bisa lagi bergantung pada seseorang yang hanya membawa masalah. Anton, yang kini berdiri di sana dengan wajah bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara napas kami yang terdengar. Dan meskipun hatiku hancur, aku tahu aku sudah mencapai titik akhir. Dengan langkah mantap, aku mulai mengemasi barang-barang Anton ke dalam koper. Setiap potong bajunya yang kuambil dari lemari terasa begitu berat. Seperti mengangkat beban yang sudah terlalu lama aku pikul sendirian.
Aku meremas baju-baju itu seolah bisa melepaskan semua rasa sakit yang pernah ditimbulkannya. Koper itu mulai penuh, dan aku tidak berhenti mengisinya. Seperti aku ingin menutup semua kenangan buruk yang datang bersamanya. Setiap pakaian yang aku masukkan ke dalam koper, semakin jelas bagiku bahwa keputusan ini sudah bulat. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan pengabaian seperti ini. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang yang tidak peduli, yang hanya memberikan beban tanpa memberi apapun. Anton yang melihat semua itu hanya diam di sudut ruang tamu. Mungkin dia belum sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi. Dia hanya berdiri di sana, matanya mulai menunjukkan penyesalan, namun itu sudah terlambat. Tiba-tiba, dia bergerak mendekat. "Siva, tolong jangan seperti ini," katanya. Suaranya terdengar putus asa. "Aku janji, aku akan berubah. Aku nggak akan begini lagi. Aku cuma butuh waktu, cuma butuh kesempatan. Jangan buang aku, Siva. Aku minta maaf." Namun, aku sudah terlalu lelah mendengarkan kata-katanya yang kosong. Kata-kata yang selalu keluar setiap kali dia tahu aku hampir menyerah. Semua janji-janji yang tak pernah dia tepati. Aku menatapnya dengan mata yang penuh tekad dan ketegasan. "Anton, sudah cukup. Aku nggak mau mendengar janji-janji kosongmu lagi. Kamu nggak berubah. Kamu nggak mau bertanggung jawab. Aku sudah cukup menderita dengan semua ini." Aku melanjutkan melemparkan pakaian Anton ke dalam koper dengan tangan yang tidak lagi gemetar. "Keputusanku sudah bulat. Anton, aku tidak ingin hidup dengan orang seperti kamu. Aku nggak ingin lagi menghabiskan waktu bersama seseorang yang hanya memberi janji-janji kosong dan terus melukai aku. Kamu harus pergi dari sini." Anton terdiam, wajahnya mulai memucat. Aku bisa melihat bagaimana hatinya tergores, namun aku sudah tidak bisa lagi peduli. Rasa sakit yang dia sebabkan terlalu dalam, dan sudah saatnya aku mengakhiri semua ini. "Aku minta maaf, Siva. Tolong, jangan begini," katanya. Suaranya hampir seperti ratapan. Dia berjalan mendekat, memegang bahuku, berharap aku berubah pikiran. "Aku tahu aku salah, tapi aku akan berubah, percayalah." Aku menepis tangannya dengan tegas. "Jangan sentuh aku, Anton. Semua sudah berakhir. Aku sudah tidak ingin lagi hidup bersama orang yang hanya bisa membawa masalah. Aku cukup sabar, aku cukup berusaha, tapi kamu tidak pernah peduli. Kamu harus pergi." Suaraku menggetarkan seluruh ruangan. Anton berdiri terpaku, matanya tampak berkaca-kaca. Namun, aku tidak menoleh lagi. Hatiku sudah terkunci rapat. Aku tidak bisa lagi hidup dengan perasaan tertekan dan dihancurkan seperti ini. Semua yang aku lakukan selama ini, bekerja keras, berkorban, bahkan menahan semua rasa sakit, tidak berarti apa-apa di matanya. Aku tidak bisa terus-menerus berharap pada seseorang yang tidak menghargai aku. Dengan langkah yang tegas, aku menuju pintu dan membukanya. "Kamu sudah tidak punya tempat di sini lagi, Anton. Kamu harus pergi sekarang." Anton menatapku, air mata mulai mengalir dari matanya, tapi aku tidak bisa lagi merasa kasihan. Keputusanku sudah final. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Pergi. Suasana di rumah itu begitu sunyi, hanya suara napas kami yang terdengar. Anton, dengan langkah yang terhuyung, akhirnya berjalan menuju pintu dan keluar. Aku menutup pintu dengan hati yang hancur, namun juga merasa lega. Keputusan ini terasa seperti melepaskan beban berat yang sudah lama menggerogoti diriku. Aku tahu, ini adalah keputusan yang tepat. Meskipun terasa perih, aku yakin aku bisa lebih baik tanpanya. Aku hanya berharap suatu saat nanti, dia bisa melihat betapa besar pengorbanan yang sudah aku lakukan, meskipun aku sudah tak ingin bersamanya lagi. Hari-hari berlalu setelah Anton pergi dari rumah. Ada perasaan lega yang perlahan mengalir dalam diriku, meskipun masih ada rasa sakit yang menyertai. Aku merasa seperti beban besar akhirnya terangkat. Aku bisa bernapas lagi, bebas dari segala kebohongan dan ketidakpastian yang selama ini menyelimuti hubungan kami. Namun, meskipun Anton sudah pergi, ternyata aku masih belum sepenuhnya lepas dari semuanya. Suatu pagi, ketika aku sedang bersiap-siap untuk bekerja, ponselku bergetar. Aku melihat nama yang tertera di layar, dan hati aku langsung terasa berat. Itu adalah pesan dari Ibu Anton.
Aku membuka pesan itu dengan perasaan campur aduk. Dalam pesan tersebut, Ibu Anton memintaku untuk mengirimkan sejumlah uang yang cukup besar. Tanpa basa-basi, dia menyebutkan jumlah nominal yang tidak sedikit, seolah-olah permintaan ini adalah hal yang wajar. Aku membaca pesan itu beberapa kali, mencoba mencerna apa yang baru saja kuterima. Siva, kami membutuhkan bantuan. Anton tidak bisa lagi diharapkan, dan kami membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga kami. Kami harap kamu bisa membantu, karena kami tahu selama ini kamu sudah cukup banyak membantu Anton. Terima kasih banyak sebelumnya. Pesan itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku terdiam, tubuhku seperti beku sejenak. Ini gila. Ibu Anton masih berpikir bahwa aku harus bertanggung jawab dan membantu mereka, meskipun aku dan Anton sudah berpisah. Semua yang telah terjadi, semua pengorbanan yang sudah aku buat, seolah tak pernah dihargai. Dan sekarang, dia berani meminta uang dariku dengan begitu saja. Aku menatap layar ponselku, jari-jari tanganku gemetar. Aku sudah cukup sabar selama ini, sudah cukup terjebak dalam permainan mereka. Kini, aku merasa seperti dibohongi lagi, dipermainkan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diriku. Aku tidak akan memberi kesempatan lagi untuk mereka memperalatku. Dengan tegas, aku membalas pesan itu. Ibu, saya ingin memberitahu dengan jelas bahwa saya sudah tidak ada hubungan apapun dengan Anton maupun dengan keluarga ibu lagi. Saya sudah memutuskan untuk berpisah dan mulai melanjutkan hidup saya tanpa melibatkan keluarga Anton. Saya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan atau uang kepada siapapun. Harap mengerti dan jangan menghubungi saya lagi. Aku menekan tombol kirim dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa lega karena aku akhirnya bisa berbicara tegas. Namun juga ada perasaan marah dan kecewa yang mendalam. Ibu Anton masih merasa berhak meminta bantuan dariku, seolah-olah aku ini masih menjadi bagian dari keluarga mereka. Tak lama kemudian, ponselku berbunyi lagi. Kali ini, pesan yang aku terima datang dari Anton. Dia mencoba menghubungiku setelah beberapa hari tidak ada kabar darinya. Namun, aku sudah tidak peduli lagi. Semua yang dia buat, semua yang terjadi, sudah cukup untuk membuatku sadar bahwa aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayangnya. Aku memilih untuk tidak membuka pesan itu. Biarkan dia menghubungiku sebanyak apapun, aku tidak akan menanggapi. Keputusan yang sudah aku buat bukan hanya tentang perpisahan dengan Anton, tapi juga dengan seluruh beban dan masalah yang datang bersamanya, termasuk keluarganya yang terus saja berharap padaku. Aku tidak akan terjebak lagi dalam lingkaran ini. Dan kemudian, sebuah pesan lagi masuk, kali ini dari ayah Anton. Aku membaca dengan hati yang penuh amarah. Siva, kamu tidak tahu balas budi. Anton selama ini sudah banyak membantu kamu. Dan kini kamu malah berbalik begitu saja. Kami tidak pernah meminta banyak, tapi sedikit uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga kami adalah hal yang wajar. Kami berharap kamu bisa mengerti. Bunyi pesan itu. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Begitu marah dan kesal. Begitu gampang mereka menyalahkan aku dan meminta bantuan setelah semuanya yang sudah aku lakukan. Dengan hati yang penuh ketegasan, aku membalas pesan itu dengan suara yang seakan bergaung di dalam dada. Saya yang tidak tahu balas budi? Selama ini, yang menumpang hidup dan mengharapkan bantuan adalah Anton, bukan saya. Saya yang kerja keras setiap hari, menghidupi rumah tangga ini, sementara Anton tidak memberikan apa-apa selain masalah. Dan sekarang, kalian masih saja mengharap bantuan dari saya setelah apa yang terjadi? Tidak akan ada lagi bantuan dari saya, karena saya sudah cukup dengan kalian semua. Aku menekan tombol kirim dan meletakkan ponsel dengan tangan yang gemetar. Aku merasa lega, tetapi juga seperti melepaskan sesuatu yang sangat berat. Mereka berpikir aku akan terus memberi, terus menolong, tanpa melihat bahwa selama ini mereka hanya menyusup dalam kehidupanku, memanfaatkan kebaikanku. Aku tahu, ini adalah keputusan yang sulit. Tetapi, akhirnya aku mulai merasa bebas. Aku tidak perlu lagi mengorbankan diriku untuk orang-orang yang tidak menghargai aku. Kini, aku hanya fokus pada diriku sendiri, pada kehidupan yang aku ingin bangun. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada lagi orang yang merendahkanku atau menganggap aku remeh. Aku siap untuk menjalani hidup baru, jauh dari mereka,
jauh dari masa lalu yang kelam.